Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam, kitab yang menjadi pedoman dan panutan untuk kita dalam bertindak dan bersikap dalam menjalankan agama Islam. Tapi kalau kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah kenal dengan pengertian Al-Quran? Apakah kita sudah tahu dengan maksud dan makna dari nama Al-Quran itu sendiri? Mari kita mulai. Kita mulai dengan definisi Al-Quran menurut para ulama. Secara bahasa, para ulama banyak yang berpendapat tentang nama Al-Quran ini. Al-Hayani misalnya mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah masdar dari kata qara'a yang berarti membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan, sehingga menurut Al-Hayani Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibaca, karena beliau juga berdalil dengan ayat Al-Quran yang berbunyi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkannya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Itu kalau menurut Al-Hayani. Selain itu ada juga Imam Al-Asy'ari yang mengatakan bahwasanya qara'a itu asal katanya adalah dari korona, yang mana artinya adalah bersandingan, atau bila kita terjemahkan secara bebas berarti menggabungkan. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Al-Quran terdiri dari surat dan dengan surat yang lain yang saling beriringan, di mana dalam surat tersebut ada ayat dengan ayat yang lain yang saling beriringan, di mana dalam ayat ada huruf dengan huruf yang lain yang saling beriringan. Inilah kenyataannya yang menjadikan Al-Asy'ari berpendapat bahwasanya Al-Quran asal katanya adalah dari lafaz corona. Selanjutnya ada Imam Al-Fara'i yang mengatakan bahwasanya asal kata Al-Quran itu adalah qoro'in, yang mana qoro'in ini merupakan jamak dari lafaz korina, yang mana korina itu kalau diartikan adalah sebagai indikator atau petunjuk, yang mana pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya Al-Quran itu saling membenarkan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu juga Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita untuk menjalankan agama Islam, agama yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga ada menurut Imam Az-Zujaj yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu asal katanya dari Al-Qur'u, yang kemudian diikutkan wazan fa'lan menjadi lafaz Quran, yang mana artinya adalah al-jam'u atau kumpulan. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya Al-Quran ini selain terdiri dari surat dan ayat, juga merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran agama yang dulu sudah disampaikan kepada para Nabi sebelum Rasulullah, kemudian disempurnakan dan dikumpulkan dalam Al-Quran ini. Selain itu ada juga pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak terdiri atau tidak berasal dari kata apapun, karena Al-Quran itu adalah nama, yang mana nama ini menjadi asal kata tersebut. Misalnya kita katakan kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kita katakan ada dinding itu yang namanya dinding itu tidak ada asal katanya. Sama seperti Al-Quran itu sudah nama yang ditentukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara definisi-definisi secara bahasa tadi yang disebutkan oleh para ulama, yang paling masyhur dan paling banyak digunakan adalah pendapat dari Syekh Al-Hayani yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu asal katanya dari lafaz qoro'a, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, mengapa ada perbedaan pendapat di antara para ulama ini?
Ada beberapa sebab, diantaranya adalah karena perbedaan sudut pandang. Nah, para ulama yang tadi memberikan definisi karena cara memandangnya, cara memahami atau mengartikan lafadznya tadi, mengartikan namanya tadi dari cara pandangnya masing-masing, sehingga menjadikan definisinya berbeda-beda satu ulama dengan ulama yang lain. Selain itu juga karena cakupan Al-Quran yang sangat luas. Nah, karena luasnya ini tadi, kemudian kembali ke sebab yang pertama, memberikan perbedaan pandangan. Kemudian kalau kita lihat makna istilahnya, ada banyak sekali pendapat ulama. Kita tampilkan 3 pendapat ulama di sini. Yang pertama ada Syekh Daribek dalam kitab Tarikhut Tashri' al-Islam, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran wal lafzul arabi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabbur wa tadakkur al-manqulu mutawatiran wa huwa ma baina dafatain al-maktub bi suratil Fatihah wal maktum bi suratin Nas. Yang artinya adalah Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz Arab, lafaz-lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk direnungi dan diingat-ingat sebagai wasilah atau perantara kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan atau yang disampaikan secara mutawatir, secara turun menurun, secara turun temurun dengan banyak sekali orang yang meriwayatkannya. Yang mana Al-Quran ini ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu adalah definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Daribek. Selain itu ada juga pendapat dari Syekh Subki Soleh yang mengatakan bahwasanya Al-Quran wal kitabul mu'jizul munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-manqul alaihi bitawatur al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kitab Allah yang mempunyai mukjizat, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, kemudian dinukil atau disampaikan secara mutawatir, yang mana bernilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Ini pendapat atau definisi yang diberikan oleh Syekh Subki Soleh. Selain itu juga ada Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Kitab wal Quran al-maktub fil masahif al-mahfud fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Al-Quran ini adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang mana terpelihara atau dijaga dalam dada-dada orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya. Jadi Al-Quran ini adalah bacaan yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang kemudian dijaga keasliannya dengan hafalan oleh para hafid-hafid. Nah, dari definisi tadi yang sudah dikemukakan oleh para ulama, bisa kita simpulkan unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran ini. Jadi yang pertama adalah bahwasanya Al-Quran itu firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang berupa kalam Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa dianggap sebagai Al-Quran. Selain itu tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. Kemudian terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Jadi Al-Quran ini lafadznya adalah lafaz-lafaz yang berbahasa Arab. Meskipun kadang-kadang orang Arab sendiri ada yang tidak paham dengan beberapa kalimat atau lafaz dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi pada dasarnya Al-Quran ini lafadznya adalah lafaz yang berbahasa Arab. Unsur yang selanjutnya adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Jadi kalau yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW itu berarti bukan Al-Quran. Misalnya kepada Nabi Musa ada Taurat, Nabi Dawud ada Zabur, Nabi Isa ada Injil. Kemudian mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, karena memang pada dasarnya waktu Nabi Muhammad SAW diutus, Al-Quran ini menjadi mukjizat karena mengalahkan syair-syair yang ada pada waktu itu. Mukjizat besarnya adalah ketentuan Al-Quran bisa berlaku sampai akhir zaman. Disampaikan dengan cara mutawatir, disampaikan secara turun-menurun dengan banyaknya orang yang
meriwayatkan atau membaca Al-Quran tersebut. Jadi bacaannya diriwayatkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah bagi orang yang membacanya, bahkan dengan tanpa niat untuk beribadah kepada Allah, hanya membacanya saja itu dianggap sebagai sebuah ibadah, dihitung sebagai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditulis dalam mushaf, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Ini berlaku setelah masa pembukaan Al-Quran di masa para khulafaur rasyidin, yang mana Al-Quran kemudian ditulis dalam mushaf karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur pada waktu itu, sehingga Al-Quran dituliskan dalam sebuah kitab utuh yang kita kenal atau bisa kita lihat sampai sekarang, yang mana Al-Quran tersebut diawali dari surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri sampai nantinya diakhiri dengan surat An-Nas. Senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya, karena ini seperti janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran itu dijaga kemurnian dan keasliannya mulai dari diturunkannya kepada Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Bahkan sampai sekarang Al-Quran yang kita baca itu adalah Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, masih sama persis tanpa ada perubahan. Selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Sebenarnya ada banyak sekali nama-nama yang menjadi nama-nama Al-Quran. Namun di sini kita sebutkan beberapa saja. Di antara nama-namanya adalah yang pertama ada nama Al-Quran yang sering kita gunakan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan yang mana di dalam bulan tersebut Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan yang berupa petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ini nama Al-Quran yang sering kita pakai juga, yang mana dalilnya juga ada dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kedua ada namanya Alkitab. Ini juga sering muncul, salah satu ayatnya adalah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadikan atau memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini namanya Alkitab. Ada juga namanya Adzikr yang berarti pengingat. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan pengingat ini dan kita pula lah yang menjaga kemurniannya, keasliannya. Selanjutnya ada namanya At-Tanzil. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bahwasanya itu adalah yang diturunkan oleh penguasa alam semesta. At-Tanzil ini sebenarnya ada makna di dalamnya. Kenapa At-Tanzil yang asal katanya nazzala ada tasdid di situ, karena maksudnya adalah Al-Quran ini dalam proses penurunannya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ada proses melalui malaikat Jibril sebagai ibarah untuk kita untuk meraih segala sesuatu pun harus ada proses dan usahanya. Selain itu ada nama yang lain yaitu Al-Furqan yang berarti pembeda. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang mana telah menurunkan Al-Furqan pembeda, kitab pembeda kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, liyakuna lil 'alamin nadhira, sebagai peringatan untuk alam semesta, yakni untuk manusia dan jin. Nah, ini diantara nama-nama Al-Quran yang sering kita dengarkan dan sering kita baca atau kita ketahui. Sekian, mudah-mudahan bisa difahami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.